Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Maisara. Saya bertugas sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Saya Desnati sebagai penyaji yang kedua. Saya Taylor Larissa Elma sebagai penyaji ketiga. Saya Nazipah sebagai penyaji keempat. Baiklah, saya dari pemateri pertama akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan pengertian dari teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel sendiri yaitu merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Pengertian sampling atau metode pengambilan sampel menurut penafsiran beberapa ahli, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel menurut Sugiono 2001. Selanjutnya itu teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif menurut Margono 2004. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu materi dari pemateri kedua kepada pemateri kedua. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan tahap pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel itu populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua itu keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Selanjutnya itu tahap pengambilan sampel, diantaranya yaitu yang pertama mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua menentukan kerangka, sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Yang ketiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Selanjutnya melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Teta. Kepada Teta dipersilakan. Selanjutnya itu teknik pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel bermacam-macam, tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari dua kelas besar, yaitu random sampel dan non-random sampel. Kedua jenis tersebut terdiri dari pengambilan secara acak dan pengambilan sampel tidak acak. Kedua jenis ini juga memiliki sub-sub lain yang diantaranya adalah purposive sampling, snowball sampling, dan cluster sampling, dan lain-lain. Yang pertama yaitu probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik, antara lain: 1. Pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Terdapat dua pendapat mengenai metode pengambilan sampel acak sederhana. Pendapat pertama menyatakan bahwa setiap nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi sehingga setiap sampel memiliki prosentase kesempatan yang sama. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pengembalian pada pengambilan sampel menggunakan metode ini. Namun, metode yang paling sering digunakan adalah simple random sampling dengan pengembalian. Contoh dari pengambilan sampel metode acak
Dalam satu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan penelitian. Yang kedua yaitu pengembalian sampel acak sistematis. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100 per 10 sama dengan 10. Selanjutnya responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok lalu diambil secara acak tiap kelompok. Contohnya sampel acak sistematis adalah pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10, 20, 30 dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sampel penelitian. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengajakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasar area. Cluster sampling adalah teknik sampling secara kelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalnya penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di RSA, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3 atau lebih. Misalnya kecamatan, gugus, desa, RW, dan RT. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Nazifah. Kepada Nazifah dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan bagian non-random sampel. Bagiannya yang pertama yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun contoh dari purposive sampel yaitu penelitian yang tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus yang mengalami luka pada tungkai kaki. Maka kriteria inklusi yang dipakai antara lain yaitu yang pertama penderita diabetes mellitus dengan luka gangrene atau luka pada tungkai kaki. Yang kedua, usia 18 sampai 59 tahun. Yang ketiga, bisa membaca dan menulis.